Puasa sunnah ini merupakan terang di alam kubur kita nanti. Yang kedelapan, at-tasqil limizanihi, diberikan keringanan pada timbangan di hari akhirat nanti. Bahwa setelah dibangkitkan dari kubur, setiap kita akan menghadapi perhitungan, akan ditimbang segala macam kebaikan dan segala macam kejahatan yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan. Orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah, at-tasqilu limizanihi, diberikan keringanan timbangan hari akhiratnya nanti. Yang kesembilan, an-najah minal bala, diberikan keselamatan dari segala macam bencana. Dan yang ke-10, as-su'ud ala darajatihi, diberikan ketinggian, naik derajatnya, derajat di dunia, lebih-lebih lagi derajat di akhirat nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada pertemuan kali ini secara khusus kita akan membicarakan tentang puasa ini. Kita akan mulai dari yang pertama, puasa sunnah. Sebagaimana yang kita maklum, sunnah adalah satu perbuatan yang apabila kita kerjakan berpahala, tapi apabila kita tinggalkan tidak merupakan dosa. Hanya saja ia merupakan barometer dan ukuran daripada orang-orang yang cinta kepada sunnah itu sendiri. Ada banyak jenis puasa sunnah ini. Yang pertama, puasa sunnah di bulan Muharram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram, wa afdalus salati ba'dal faridah salatul lail. Diriwayatkan oleh Muslim dari Abi Hurairah. Puasa yang paling utama sesudah puasa Ramadan tidak lain adalah puasa di bulan Muharram. Dan solat yang paling afdol sesudah solat yang wajib adalah solat pada sepertiga malam yang akhir. Puasa di bulan Muharram merupakan puasa sunnah dan mempunyai nilai yang sangat besar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat mereka yang mampu melaksanakan puasa sunnah di bulan Muharram ini, boleh melaksanakannya selama 10 hari. Hari yang pertama, boleh juga 3 hari saja, atau setidak-tidaknya 1 hari daripada bulan Muharram. Yang kedua, puasa 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Karena bulan Zulhijjah ini memang termasuk bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, di sana ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah, ada hari kurban, ada talbiyah, ada pelaksanaan haji dengan segala manasiknya. Maka puasa sunnah di bulan Zulhijjah merupakan amalan yang sangat utama dan besar pahalanya dalam pandangan Allah Azza wa Jalla. Sebagian ulama menjelaskan, man shoma hazihil ayyam akramahullahu bi asyri asya'in. Siapa orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah pada hari-hari 10 di bulan Zulhijjah ini, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya dengan 10 macam perkara. Saudara, ini keuntungannya. Yang pertama, orang yang puasa di hari-hari 10 bulan Zulhijjah diberikan al-barakah fi umrihi, diberikan keberkahan pada umurnya.
Setiap kita ingin memperoleh umur yang berkah. Umur yang berkah itu yang bagaimana? Apa yang jumlahnya panjang? Mungkin. Tetapi yang jelas umur yang berkah ini adalah umur yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Artinya umur yang diisi penuh dengan kebajikan, umur yang diisi dengan segala macam kegiatan ibadah, dan umur yang dengan demikian sungguh pun kita sudah mati, jasad terkubur dalam tanah, nama kita akan tetap hidup, dikenal orang oleh karena kebajikan yang kita kerjakan. Saya kira akan lebih merupakan azab ketimbang nikmat kalau orang diberikan umur panjang tapi hanya untuk menumpuk-numpuk dosa saja. Kan lebih baik mana? Umur pendek banyak pahala, umur panjang banyak dosa. Lebih baik mana? Saya yakin yang paling baik tentu umur panjang banyak pahala. Paling sial umur pendek dosa melulu. Sudah diberikan umur pendek tidak seberapa, dosa berlipat ganda. Itu kalau orang kampung bilang tekor namanya. Rugi. Umur pendek hanya untuk menumpuk-numpuk dosa. Boleh jadi kalau umat-umat zaman dulu, saudara, mereka diberikan umur panjang. Nabi Adam, kita tahu Nabi Adam itu 2000 tahun umurnya. Nabi Nuh 950 tahun. Umatnya ya rata-rata segitu itu. Nah, kalau mereka misalnya punya umur 800 tahun, lalu 200 tahun mereka melakukan dosa, kan masih punya restan 600 tahun untuk taubat. Karena umurnya diberikan jatah panjang. Kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala, umat Nabi Muhammad ini umurnya pendek-pendek. Kalau nyontoh Nabi 63 tahun saja. Kalau diberikan 70 tahun umur kita sekarang, itu sudah dapat jatah lebih 7 tahun. Alhamdulillah bahwa Allah memberikan saat-saat, waktu-waktu, tempat-tempat yang punya nilai istimewa, sehingga umur yang pendek ini bisa bernilai panjang, nilai ibadahnya bisa bernilai pahala seperti umat yang berumur panjang dahulu itu. Karena itu manfaatkan umur dengan baik, dan salah satu keberkahan daripada umur akan datang dengan melaksanakan ibadah puasa sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, az-ziyadatu fi malihi, diberikan tambahan hartanya, menjadi orang kaya. Kaya apa? Kaya hati setidak-tidaknya. Karena dengan tekun dan rajin melaksanakan ibadah puasa, yang segera tertanam dalam jiwa seseorang merasakan cukup di dalam kehidupan. Itulah dia orang yang paling kaya, orang yang hidupnya paling cukup. Kalau orang sudah merasa cukup dalam hidupnya, maka itulah dia orang yang kaya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, puasa sunnah memberikan tambahan harta, usahanya berkembang, dengan demikian membawa keberkahan, hartanya makin bertambah, akan menunjang ibadahnya kepada Allah, lebih memantapkan dan membawa ketenangan dalam hidupnya. Itu termasuk berkahnya melaksanakan puasa sunnah itu. Yang ketiga, al-hifzu fi iyalihi, diberikan penjagaan, perlindungan terhadap keluarganya, anaknya sehat, sanak famili dan handai tolannya terjaga dan terpelihara dari segala malapetaka, dari segala mara bahaya, kesehatannya terjamin dan terpelihara. Itu sudah merupakan modal yang sangat besar di dalam kita mengarungi kehidupan. Sebab rasanya sulit untuk bahagia, duit kita banyak sekali, usaha kita selalu mendatangkan untung yang berlipat ganda. Tapi sebentar-sebentar anak kita sakit, yang ampek, yang korengan, yang kena musibah, ndak tak karu-karuan sakit, berobat sampai jutaan rupiah. Itu kan sudah tidak membawa kebahagiaan.
Uang masuk yang begitu banyak jumlahnya, habis akhirnya untuk berobat saja. Sebenarnya hitung-hitung ya seri-seri juga. Usaha berhasil, duit banyak, habis untuk berobat. Lah sama juga saudara-saudara. Jadi dengan demikian, biar duit kita banyak, asal keluarga pada sehat saja, udah enak bener itu. Duit banyak, ekonomi cukup, keluarga sehat, nikmat rasanya menjalani kehidupan ini. Yang kiamat sudah duit kagak barang seperak, keluarga ampek semua. Kiamat sudah. Saudara hadirin yang saya hormati, jadi yang ketiga, Allah memberikan pemeliharaan terhadap keluarganya. Satu kali orang dipelihara Allah, tidak satu kekuatan pun yang bisa mencelakakan. Satu kali orang disengsarakan Allah, tidak satu tenaga pun yang mampu menyelamatkannya. Itulah sebabnya perlindungan Allah, pemeliharaan Allah terhadap diri dan keluarga sangat kita perlukan di dalam kehidupan ini. Dengan melaksanakan ibadah puasa, kita mendekatkan diri kepada Allah. Dengan dekat kepada Allah, maka Allah pun dekat kepada kita. Sehingga dalam hadis qudsi dikatakan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, agar Allah ingat kepada kamu di waktu kamu susah. Yang kita laksanakan kadang-kadang sebaliknya. Waktu susah kita ingat Allah, waktu senang kita lupa Allah. Akhirnya nanti pada waktu kita melarat, kebelangsak, susah dan sebagainya, pertolongan tidak akan datang kepada kita. Benar, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Ingatlah kepada Allah di waktu kamu susah, ingatlah kepada Allah di waktu kamu senang, agar Allah ingat kepadamu di waktu kamu mendapat kesusahan. Umumnya watak manusia memang kalau sudah dapat susah, ingat kepada Allah. Waktu duduk, waktu berbaring, sambil tidur, dalam segala keadaan Allah disebutnya, Allah dimintakan pertolongannya. Tapi dikala dia berada pada posisi di atas angin, merasa senang, bahagia, Allah terlupakan. Saudara-saudara kaum muslimin, itu yang ketiga. Yang keempat, at-takfiru li sayyiatihi. Orang yang melaksanakan puasa sunnah itu diampuni segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya. Dan yang kelima, at-tad'ifu li hasanatihi, diberikan balasan yang berlipat ganda dari segala kebaikan yang dikerjakannya. Satu berbalas 7, 7 bisa berbalas 10, 10 masih berbalas 100, masih ditambah dengan wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang dikehendakinya. Maka carilah satu kebaikan yang apabila kita kerjakan, dosa akan dihapus dan nilai pahalanya menjadi berlipat ganda. Satu kali kita bekerja, 2-3 pulau bisa kita raih dan kita jangkau. Yang keenam, orang yang melaksanakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah, at-tashil li sakarati mautihi, diberikan kemudahan pada saat menghadapi sakaratul maut. Maut a mysterious problem. Dia adalah pintu yang setiap orang pasti akan memasukinya. Bahwa mati adalah mati, itu semua kita tahu. Tapi hakikat orang pada saat menghadapi mati itu kan berbeda-beda. Ada yang matinya itu gampang sekali, persis orang tidur saja, tidak nampak gelisah, tidak bikin susah yang hidup, tidak gelimpangan di tempat tidur, persis seperti orang mau tidur saja. Ada yang sulit sekali menghadapi sakaratul maut, gelimpangan di tempat tidur, bikin bingung orang yang nunggu. Kadang-kadang seperti kerbau digorok lehernya. Saudara-saudara, sulit menghadapi sakaratul maut. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering beliau itu kalau berdoa membaca Allahumma hawin alayya fi sakaratil maut,
ya Allah, mudahkan saya di dalam menghadapi sakaratul maut. Rasulullah saja, saudara, orang yang ibadahnya paling banyak, orang yang hatinya paling bersih, orang yang akhlaknya paling luhur, masih berdoa semacam ini. Mohon dimudahkan oleh Allah agar mudah menghadapi sakaratul maut. Apalagi kita, terus terang kita ini paling-paling kelas muhtalid, bangsa ama pahala mau ama dosa doyan. Lebih perlu lagi menghadapi sakaratul maut, sehingga apabila malaikat maut datang menjemput nyawa kita, dimudahkan, jangan dibikin sulit, supaya mudah. Jadilah orang baik-baik. Biasanya kalau banyak yang mati, malaikat maut juga kali main-mainin dulu tuh orang, kutak-katik, ditakut-takutin dan segala macam. Saudara hadirin yang saya hormati, maka menghadapi sakaratul maut ini merupakan kunci. Apakah seseorang bisa husnul khatimah atau bisa su'ul khatimah? Salah satu jalan untuk memudahkan diri menghadapi sakaratul maut, melaksanakan puasa sunnah di bulan Zulhijjah ini. Yang ketujuh, ad-diya'u li zulumati qabrihi, diberikan terang di alam kuburnya. Kubur, saudara tahu, saudara tentu sering lihat orang dimasukkan ke liang lahat, ditutup dengan papan, dinding ari kata kita di kampung, lalu diuruk lagi dengan tanah. Dalamnya liang lahat, gelapnya liang lahat, gelapnya diuruk dengan tanah, gelapnya di dalam kubur, tiga gelap yang menjadi satu. Bapak moyangnya gelap. Puasa sunnah ini merupakan terang di alam kubur kita nanti. Yang kedelapan, at-tasqil limizanihi, diberikan keringanan pada timbangan di hari akhirat nanti. Bahwa setelah dibangkitkan dari kubur, setiap kita akan menghadapi perhitungan, akan ditimbang segala macam kebaikan dan segala macam kejahatan yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan. Orang yang melaksanakan ibadah puasa sunnah, at-tasqilu limizanihi, diberikan keringanan timbangan hari akhiratnya nanti. Yang kesembilan, an-najah minal bala, diberikan keselamatan dari segala macam bencana. Dan yang ke-10, as-su'ud ala darajatihi, diberikan ketinggian, naik derajatnya, derajat di dunia, lebih-lebih lagi derajat di akhirat nanti. Ini keutamaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka yang melaksanakan ibadah puasa 10 hari di bulan Zulhijjah, menurut penjelasan sebagian dari para ulama kita. Jadi setelah puasa Muharram ada lagi puasa Zulhijjah. Kemudian puasa sunnah yang ketiga, puasa sunnah pada hari Senin dan hari Kamis. Apa sumber hukumnya? Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Qatadah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa pada hari Senin. Kenapa Rasul melakukan itu? Beliau menjawab, zalika yaumu wulidtu fihi wa yaumu bu'istu au unzila alayya fihi. Hari Senin itu adalah hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana aku dibangkitkan. Wahyu pertama turun kepadaku pun pada hari itu. Maka sunnah melaksanakan puasa pada hari itu. Adapun hari Kamis, ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi dari Abi Hurairah, Nabi bersabda, tu'radul a'malu yaumul isnaini wal khamisi fa uhibbu ay yu'rada amali wa ana sha'im. Disetor amal setiap manusia pada hari Senin dan pada hari Kamis. Maka aku ingin, kata Nabi,
agar pada saat amalku disetor itu aku sedang puasa. Jadi malaikat itu menurut riwayat ini mencatat dan menyetorkan catatan amalan seseorang pada hari Senin, hari Kamis. Tiap hari Senin amalan kita disetor oleh malaikat. Catatan terakhir tentu yang sedang kita kerjakan, sehingga yang masuk daftar, saya tinggalkan orang ini, dia sedang puasa, karena naik catatan amalnya pada hari Senin. Kamis diangkat lagi, catatan paling akhir, saya tinggalkan orang ini, dia sedang puasa. Itu makna fa uhibbu ayyurada amali wa ana shaim. Aku senang kalau pada saat amalku disetor, catatan paling akhir aku lagi puasa. Satu keistimewaan. Alangkah celaka tiap amalan disetor kita sedang berbuat jahat. Senin, Kemis, teler, mabok, judi. Tiap amalan disetor, catatan akhirnya saya tinggalkan si fulan lagi teler. Laporan Senin. Kemis laporan lagi, saya tinggalkan si fulan lagi mirit kartu. Saudara hadirin yang saya muliakan, alangkah jeleknya catatan kita. Oleh karena itu sunnah puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Ini amalan sunnah, saudara-saudara. Dan oleh karena ini amalan sunnah, sebagian ulama memberikan penjelasan, walaupun lupa niat, kalau sudah malam itu lupa niat, boleh niatnya sudah siang puasa sunnah ini, dengan catatan dari pagi belum makan apa-apa. Malam saudara lupa, tahu-tahu ingat ini hari Senin, dah jam 10, niatlah jam 10 itu, sah puasanya asal dari pagi belum makan apa-apa. Tapi kalau sudah dapat 2 piring baru niat jam 10, itu lain, ngojek namanya. Jadi puasa sunnah yang ketiga, puasa pada hari Senin dan hari Kamis. Yang keempat, puasa jenis sunnah yang keempat, puasa 6 hari di bulan Syawal. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Ayyub bahwa Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikutinya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah seperti orang yang berpuasa 1 abad lamanya. Allahu Akbar. Demikian besar keuntungannya. 6 hari di bulan Syawal sama dengan orang yang berpuasa 1 abad lamanya. Ini fadailul a'mal, saudara-saudara. Jangan diartikan karena menang sudah puasa 6 hari bulan Syawal, Ramadan tahun depannya lantas nggak puasa. Kenapa? Ukurannya sudah 1 abad. Bukan itu pengertiannya. Ini mendorong orang memberikan ganjaran pahala yang sedemikian besar. 6 hari setelah Ramadan, artinya di bulan Syawal. Tidak pada hari pertama Syawal karena haram hukumnya berpuasa pada hari fitri itu. 6 hari di bulan Syawal. Tinggal lihat yang mampunya saja. Boleh berurutan, boleh tidak berselang-seling, boleh, asal saja jumlahnya 6 hari selama masih bulan Syawal itu. Hari ini 3 hari lagi, 4 hari lagi, diselang-seling atau berurutan, itu juga lebih baik. Puasa sunnah 6 hari daripada bulan Syawal. Kemudian yang kelima, puasa sunnah 3 hari pada setiap bulan. 3 hari pada setiap bulan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Abi Hurairah bercerita, "Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam bisalasin." Kekasih saya Rasulullah berwasiat kepada saya, memesankan benar-benar kepada saya untuk melaksanakan 3 amalan yang terpuji. Pertama, siyamu salasati ayyamin min kulli syahrin. Puasa 3 hari dalam setiap bulan.
Ini wasiat yang pertama. 3 hari pada setiap bulan. Tidak peduli bulan apa saja. Dalam artian ya bulan menurut perhitungan Islam ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah dan selanjutnya. 3 hari pada setiap bulan. Tanggalnya tanggal berapa saja. Lebih utama pada yang disebut Yaumul Bid, yaitu hari-hari di mana bulan menunjukkan purnama. Tanggal 13, tanggal 14 dan tanggal 15 pada setiap bulannya itu disunahkan melaksanakan puasa. Itu wasiat pertama, puasa 3 hari pada setiap bulan. Wasiat yang kedua, waraqatai duha, melaksanakan sholat duha sekurang-kurangnya 2 rakaat. Itu wasiat yang dipesankan benar kepada saya, kata Abi Hurairah. Pertama, puasa 3 hari pada setiap bulan. Yang kedua, usahakan jangan meninggalkan 2 rakaat minimal daripada sembahyang duha. Kita tahu sembahyang duha itu sembahyang sunnah di waktu pagi seketika matahari naik sepenggalahan. Sekurang-kurangnya 2 rakaat, sebanyak-banyaknya 8 rakaat. Di antara fadilah atau keutamaan daripada sholat duha ini yaitu menyangkut masalah rezeki dan usaha. Kemudian wasiat yang ketiga, wa an utira qabla an anama. Beliau sangat berwasiat kepada saya untuk sholat witir sebelum tidur. Artinya sholat malam sebagai amalan sunnah di dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara, dalam hidup ini kita akan selalu berbentur dengan keperluan. Kalau pada satu saat kita sudah sampai kepada tahap berpikir ini keperluan saya, tentu hal-hal semacam ini akan kita kerjakan. Kita belum tergerak melaksanakan ini semua oleh karena barangkali kita merasa belum memerlukannya. Karena itu marilah kita berusaha di samping melaksanakan puasa yang wajib juga melaksanakan puasa yang sunnah di dalam kehidupan kita. Ini jenis puasa-puasa yang sunnah. Kemudian yang kedua, ada macam puasa yang disebut puasa nazar. Hukum pelaksanaannya wajib apabila nazarnya sudah terwujud. Puasa nazar, puasa yang dikaitkan dengan suatu persoalan. Umpamanya, kalau saya lulus ujian, saya akan puasa 1 minggu lamanya. Begitu ujiannya ternyata lulus, dia wajib bayar nazarnya. Puasa 7 hari, tidak lagi sunnah tapi wajib karena dia nazarkan. Asal saja tidak sah nazar kepada yang makruh apalagi kepada yang haram. Umpamanya nazar kalau tembus 6 nomor mau puasa 3 hari. Itu nazar semacam itu bukan saja tidak sah tapi haram hukumnya. Tidak boleh nazar kepada yang makruh apalagi kepada yang haram. Jadi apabila maksud yang sudah kita niatkan tercapai, wajiblah nazar itu dibayar, yaitu kalau nazarnya sunnah melaksanakan ibadah puasa. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Jenis puasa yang ketiga kita kenal dengan puasa wajib. Dan ini kita laksanakan pada bulan suci Ramadan. Tentang teknis pelaksanaan ibadah puasa di bulan Ramadan sudah pernah saya bicarakan pada pertemuan tentang Ramadan dan Idul Fitri. Pada kesempatan ini saya hanya ingin mengajak bahwa di dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, marilah kita mengadakan evaluasi. Kenapa demikian? Barangkali secara jujur, walaupun agak berat, saya masih harus berkata, masih banyak di antara kita umat Islam
yang di dalam melaksanakan suatu ibadah terjebak dalam rutinitas ritual. Apa itu rutinitas ritual? Itu bahasa susah. Berhubung saya tidak ingin bicara yang susah-susah, kita bicara yang mudah-mudah saja. Maksud saya, banyak di antara kita umat Islam yang di dalam melaksanakan suatu ibadah itu hanya dengan prinsip asal sekadar gugur kewajiban saja. Akibatnya, sampai sejauh mana ibadah itu berhasil membentuk kepribadian diri kita, kita jarang mengadakan evaluasi dan penilaian. Salat yang penting gugur kewajiban. Puasa yang penting sudah gugur kewajiban. Haji yang penting sudah gugur kewajiban. Maka jangan heran kalau itu yang jadi prinsip, ibadah lantas tidak punya dampak dalam membentuk kepribadian diri. Banyak orang yang rajin sholat tapi munkarnya jalan terus. Sampai kadang-kadang kita bingung, yang sembahyang dia, yang nyolong dia. Puasanya kelihatannya tekun tapi tidak punya kepekaan sosial. Sama yatim piatu bersifat masa bodoh, sama fakir miskin malah gemes. Tidak lantas tumbuh kepekaan sosial walaupun dia sudah ikut merasakan tidak enaknya lapar dan haus. Ada juga yang sudah haji 4-5 kali mondar-mandir Jakarta Mekah, tapi gaya hidupnya tetap seperti katak di kolong tempurung, picik, sempit pandangan, dangkal hati, tidak terbuka walaupun sudah melihat Islam dalam skala internasional. Yang dia lihat, yang dia saksikan, yang dia pandang tidak sanggup menggugah dan menggubah jiwanya, tidak bisa mewarnai pandangan hidupnya. Inilah akibatnya kalau ibadah hanya dikerjakan dengan prinsip asal sekadar gugur kewajiban. Hasilnya yaitu tadi, hajinya cuma menang topi putih sama serban. Sholatnya cuma prinsip asal gugur kewajiban. Begitu juga puasanya, begitu juga zakatnya dan ibadah-ibadah lainnya. Bukan tanpa satu maksud. Jikalau Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, bahkan maksud itu sangat pada penghujung ayat yang memerintahkan kita puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa, telah diwajibkan juga kepada orang-orang yang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu dengan puasa itu menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, berhasil atau tidak puasa Ramadan kita ini akan nampak takwa kita meningkat atau tidak setelah kita melaksanakan ibadah puasa. Sehingga kalau orang mengatakan Ramadan itu merupakan month of training, bulan latihan, keluar latihan tentu harus semakin naik dan baik gaya kehidupan kita. Jadi tujuan utama daripada pelaksanaan ibadah puasa adalah untuk membentuk manusia yang bertakwa. Nah, takwa itu kata Imam Qushairi hurufnya ada 4. Ta, qaf, wawu, ya. Masing-masing huruf ini simbol dari pribadi orang yang bertakwa, bina dan dibentuk oleh pelaksanaan puasanya. Mari kita lihat. Huruf ta adalah lambang dari sifat tawadhu, rendah hati. Orang yang bertakwa, orang yang tidak mempunyai sifat sombong. Puasa menanamkan kita kesadaran terhadap kelemahan,
terhadap keterbatasan, terhadap segala ketidakmampuan yang kita miliki. Ya Allah, baru sehari nggak kena makan, nggak kena minum, sudah begini lemesnya. Puasa memang, kalau pagi orang masih sehat, masih terdorong oleh sahur, siang masih lumayan, tapi zuhur ke atas biasanya mulai sikap lemah manusiawi, keterbatasan kekuatan biologis itu mulai nampak. Dari sini tanam satu kesadaran, kalau begitu apa yang mau disembuhkan di hadapan Allah? Kaya, siapa sih orang paling kaya? Ilmu, siapa sih orang paling pintar? Pangkat, siapa sih orang paling tinggi jabatannya? Dari sifat semacam ini lahir introspeksi, rasa mawas diri, timbul sifat tawaduknya, rendah hatinya, tidak melonjak menjadi angkuh dan sombong lantaran sedikit kemampuan dan kekuatan yang dimilikinya. Lalu untuk sikap yang lebih jauh, terwujudlah, terbentuklah apa yang dinamakan stabilitas temperatur batin. Orang tetap konstan menjaga nilai-nilai idealisme yang pernah dimilikinya. Dia mulai dengan adil, dia berjalan tetap dengan keadilan, dan dia berakhir juga tetap dalam keadilan. Jangan mulainya adil, tengahnya setengah adil, di akhirnya malah zolim sama sekali. Ini tidak punya stabilitas temperatur batin. Kan banyak orang begitu toh. Mulanya benar, belakangan mau benar sendiri. Mulanya sudah rela berkorban buat kepentingan orang banyak, belakangan malah selalu mengorbankan kepentingan orang banyak. Waktu di bawah rajin baca ayat kursi, dapat kursi lupa ayat. Stabilitas temperatur batin, tertipu oleh perasaan seolah-olah situasi dan kondisi sudah serba memungkinkan, sudah serba menguntungkan. Orang yang dibentuk pribadinya oleh pelaksanaan ibadah puasa, dia sadar apapun keberhasilannya, apapun kedudukannya, apapun nilai kekayaannya, itu cuma sebagian kecil sekali dari apa yang ada pada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati tidak takabur, sesuai dengan namanya takabur dari kalimat takabbaro ya takabbaru, membesar-besarkan diri. Orang yang suka membesar-besarkan diri, orang yang tidak yakin bahwa dirinya orang besar, lalu dibesar-besarkan dirinya. Sebenarnya itu sudah satu sikap di mana dia tidak percaya kepada diri sendiri. Dirinya sebenarnya bukan apa-apa, cuma ingin dianggap besar, lalu dibesar-besarkan. Takabbur namanya. Puasa sekali lagi melatih kita menanamkan kesadaran akan kelemahan dan keterbatasan kita sebagai makhluk. Itu sikap tawadu. Fir'aun, saudara tahu Fir'aun, lama-lama dia jadi raja, lupa diri dan lupa daratan, melonjak menjadi angkuh dan sombong sampai kepada puncak kekurang ajarannya, memproklamirkan dirinya menjadi Tuhan. Hitler juga begitu. Pendeknya, orang manakala tidak ada kesadaran tentang dari mana segalanya berasal dan kemana segalanya akan kembali, dia mudah out of control. Kalau sudah out kontrol, maka dia akan melakukan perbuatan yang melampaui batas. Itu yang pertama. Jadi orang takwa, orang yang rendah hati, salah satu tujuan daripada pelaksanaan ibadah puasa menanamkan sikap rendah hati. Dari sikap rendah hati ini yang timbul lalu apa? Kepekaan sosial. Kalau saya puasa, saya sudah merasakan bagaimana tidak enaknya lapar. Saya sudah merasakan bagaimana tidak enaknya haus. Tapi bagaimanapun, saya lapar cuma sebentar, saya haus cuma sebentar. Selesai maghrib, lapar saya hilang, haus saya hilang. Bagaimana yatim piatu, orang-orang tua jompo yang perlu santunan, orang-orang miskin yang terkapar di kolong-kolong jembatan, yang tiap hari merasakan perasaan seperti ini tanpa tahu kapan hidup dan nasibnya akan berubah. Tidur beratapkan langit, berselimut koran. Kalau demikian, saya ini beruntung. Kalau demikian, apa yang bisa saya lakukan untuk mereka? Kepekaan sosial ini lalu timbul dalam apa yang orang sekarang namakan solidaritas, kesetiakawanan sosial.
Hidup tidak hanya untuk kepentingan diri dan perutnya sendiri saja, tapi mau menolong, mau membantu orang yang memang memerlukan bantuan dan pertolongan itu sendiri. Jangan setelah tahu lapar tidak enak, haus tidak enak, tapi kita tidak mau tenggang rasa, tidak mau timbang rasa. Begini loh tidak enaknya lapar, begini loh tidak enaknya haus. Ini terjadi pada diri saya masih mampu, masih berbuka puasa. Bagaimana yang tiap hari merasakan seperti ini? Tidak Ramadan, tidak Syawal, tidak Zulqa'dah, tidak Zulhijjah, selalu kelaparan dan kehausan. Dari sana timbul kepekaan sosial. Lalu lahirlah sikap pemurah, dermawan, mau menoleh ke kiri dan ke kanan. Bahkan Al-Quran itu sampai mengancam betul. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika allazi yad'ul yatim wa la mendustakan agama. Islam mendustakan Islam. Salat dia tapi mendustakan salat. Puasa dia tapi mendustakan puasa. Siapa mereka itu? Fadzalika allazi yad'ul yatim. Merekalah orang-orang yang meninggalkan anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah memberi pertolongan, tidak memerintahkan memberi makan kepada fakir miskin, walaupun dia berada pada posisi dan kondisi yang memang dia mampu. Nah, kalau dia tidak mampu itu lain soal. Dia mampu, dia tahu, dan dia diam saja, itu termasuk yukadzibu biddin, orang-orang yang mendustakan agama. Berlindung kita kepada Allah, jangan sampai termasuk ke dalam kelompok itu. Yang kedua saudara, huruf takwa itu qaf. Qaf adalah lambang dari sifat qanaah. Qanaah artinya merasa cukup. Puasa melatih kita untuk bersikap cukup dalam hidup. Kalau kita perturutkan menjelang saat berbuka, menunggu waktu berbuka, istilah orang di Jawa Barat ngabuburit katanya, kita menunggu saat berbuka, segalanya saja ingin kita beli, segalanya saja ingin kita minum, semuanya saja ingin kita makan, sebab nafsu sudah begitu berupa. Perut sudah sedemikian lapar, kerongkong sudah sedemikian haus, rasanya semuanya saja ingin kita telan. Tapi tahukah kita bahwa setelah maghrib berbunyi, berapa banyak yang kita makan, berapa banyak yang kita minum? Sesuaikah dengan keinginan kita tadi siang? Tadi siang semuanya ingin kita makan, tadi siang semuanya ingin kita minum. Setelah berbuka, berapa banyak yang kita makan, berapa banyak yang kita minum? Itulah kehidupan. Segalanya ingin kita kuasai, segalanya ingin kita punyai, tapi berapa sih yang benar-benar kita perlukan? Maka orang kaya adalah orang yang hidupnya cukup. Orang miskin hakikat yang selalu merasa kurang. Bagaimanapun besar rumah, banyak uang kita, berpuluh kendaraan kita, kalau hidup selalu merasa kurang, itu artinya kita masih miskin. Maka jikalau ingin menjadi orang kaya, kuncinya hakikatnya cuma satu, hati kita merasa cukup dengan yang diberikan Allah, bersyukur atas segala nikmatnya, dan dengan syukur itu, nikmat itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa menimbulkan sifat qanaah, dan qanaah adalah watak daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Persis seperti orang minum air laut, makin diminum makin haus, makin diminum makin kering tenggorokan. Begitulah orang berhadapan dengan materi. Tadinya dia akan senang kalau dia merasa punya tanah ratusan hektar. Sudah ratusan hektar tidak cukup, ngelamun lagi, alangkah nikmatnya kalau bisa beli gunung. Gunung dibeli, sudah punya gunung, lihat laut, aduh kalau laut juga bisa dibeli, beli lagi laut. Sudah punya laut, lihat ke atas, langit ada yang jual apa enggak ya?
seperti orang berhadapan dengan air laut yang makin diminum makin membuat kita haus dan makin kering tenggorokan ini. Maka itu harus dihentikan. Sikap untuk menghentikan itu tidak lain adalah dengan sifat qanaah itu tadi, merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, mensyukuri nikmatnya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pada kalimat takwa ada huruf wawu. Wawu adalah simbol dari sifat wara dengan ain. Wara, orang yang terpelihara dirinya baik dari yang syubhat, lebih-lebih dari yang haram. Syubhat, saudara tahu, barang yang remeng-remeng. Tapi sungguh pun remeng-remeng, kira-kira persentasenya 70-30. 70% haram, 30% kemungkinan halalnya. Maka yang syubhat lebih baik dijauhi daripada diambil. Orang yang punya kepribadian wara, dirinya terpelihara, jangankan dari yang haram, dari yang syubhat saja dia sanggup menjaga dan memelihara dirinya. Oleh karena itu saya heran kalau orang di bulan Ramadan dia sanggup menjaga diri di waktu siang dari jenis makanan yang halal, dari jenis minuman yang haram. Ada tahu nganggur di meja siang, enggak dia makan. Ada air teh nganggur di meja siang, enggak dia makan. Padahal itu jenis makanan dan minuman yang halal. Tapi ketika datang maghrib, dia berbuka dengan makanan yang dibeli dari uang yang dihasilkan dengan cara yang haram. Bukankah itu sesuatu yang terbalik? Bukankah dengan demikian sudah tidak lagi menimbulkan sikap yang bisa memelihara dan menjaga kepribadian diri? Orang yang membiasakan diri terpelihara dari yang syubhat apalagi yang haram, maka baik yang dipakainya, yang diminumnya, yang dimakannya terdirilah dari barang-barang yang baik yang dihalalkan oleh agama. Wara. Kemudian yang keempat, pada huruf kalimat takwa ada huruf yakin. Huruf ya simbol dari sifat yakin. Orang yang puasa dibentuk kepribadiannya mempunyai satu keyakinan yang tangguh, dan keyakinan adalah ciri daripada orang yang takwa. Kita lihat yang dipanggil melaksanakan ibadah puasa ini kan iman. Karena memang sulit untuk melaksanakan puasa kalau tidak iman yang jadi dasar. Setidaknya seperti sudah pernah saya sampaikan, ibadah puasa ini memang sulit terkena penyakit show. Kalau kita sholat barangkali terangsang karena kelihatan orang lain. Kalau kita pergi haji mungkin jadi sugesti karena orang banyak tahu. Kalau kita bayar kita jadi terangsang karena banyak orang lihat. Tapi kalau sudah puasa, puasa itu kan yang tahu cuma kita dan Allah saja. Ya kita sholat, orang lain lihat, kita jadi rada semangat. Kita pergi haji, orang lain banyak ngantar, kita semangat. Kita bayar zakat, orang lain banyak saksikan, kita bersemangat. Tapi kita puasa, siapa yang mau nyaksiin kita puasa? Siapa yang mau memuji kita puasa? Siapa yang mau menyanjung kita puasa? Itu cuma urusan kita dan Allah. Oleh karenanya dasar daripada pelaksanaan ibadah yang harus mencegah tenggorokan segalanya jadi nikmatan. Tidak ada kerja yang lebih indah selain kerja yang didasarkan kepada satu keyakinan bahwa yang kita kerjakan itu adalah sesuatu yang benar. Dalam hal ini sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Demikianlah titik evaluasi kita. Jangan berpuasa hanya dengan prinsip asal sekadar menggugurkan kewajiban saja, yang akan berakibat Ramadan tahun ini berakhir begitu, Ramadan terjebak menjalani rutinitas ritualnya saja. Bahkan kadang-kadang yang nyata betul, Nabi menganjurkan tingkatkan ibadah pada 10 hari yang akhir di bulan Ramadan, tanggal 20 sampai akhir Ramadan. Yang kita praktekkan malah kegiatan ibadah kita justru menurun pada 20 Ramadan yang akhir. Coba lihat 20 Ramadan ke atas, itu pasukan tarawih paling kelas 60-70 tahun ke atas.
Kemana yang lain sudah berpikir menghadapi lebaran, berpikir pulang mudik, berpikir macam-macam. Akibatnya konsentrasi ibadah lalu buyar. Dianjurkan Rasul tingkatkan ibadah pada 10 hari yang terakhir. Kita malah makin ke akhir makin lancip. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kita terjebak oleh sesuatu yang sementara, oleh sesuatu yang bersifat kulit, lalu meninggalkan isinya. Padahal jikalau kita tidak mengisi Ramadan dengan kegiatan ibadah, berarti kita tidak keluar dari Ramadan dengan jiwa yang baru, yang sudah ditempa oleh pengalaman ibadah di bulan Ramadan. Artinya kita tidak kembali kepada fitrah, kesucian seperti saat kita dilahirkan. Lalu kalau kita tidak kembali kepada fitrah, apa yang mau kita rayakan pada Idul Fitri itu? Di mana letak kegembiraan kita? Di mana letak kebahagiaan hati? Kembalikah kita kepada fitrah? Tidak. Benarkah puasa yang kita kerjakan? Kelihatannya juga tidak. Adakah dampak dari pelaksanaan ibadah dalam pribadi kita? Tidak. Kadang-kadang Ramadan selesai malah teriak merdeka. Kalau tadinya Ramadan dia merasa terhalang, mau keluar siang, mau makan siang, bulan puasa, mau minum siang, bulan puasa, mau gandengan, bulan puasa. Ramadan selesai, kibarin bendera, teriak merdeka. Lalu kembali merajalela. Saudara-saudara, dampaknya tidak akan kelihatan. Padahal puasa yang baik, la'allakum tattaqun, membentuk manusia yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang apa kemudahan dan keistimewaan yang akan diberikan Allah kepada mereka yang sampai kepada tingkat takwa ini? Al-Quran menjelaskan, pertama, may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan makhraja. Makhraja itu jalan keluar dari segala macam kesulitan. Jalan keluarnya ada saja. Menurut ukuran kemampuan dia tidak mungkin, mustahil, tidak bisa, mana mungkin. Tapi pada waktunya ada saja jalan keluarnya. Termasuk jenis yang yaj'al lahu makhraja. Orang yang bertakwa kepada Allah selalu diberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya. Siapa sih orangnya yang tidak pernah sulit dalam hidup ini? Siapa orang yang tidak pernah mengalami kesulitan? Tapi kadang orang menilai, itu kelihatannya hidupnya enak aja ya, kayaknya nggak pernah mengalami kesulitan. Sebenarnya bukan tidak pernah mengalami kesulitan, Allah selalu memberikan jalan keluar dari segala kesulitan yang dihadapinya. Lah kalau Allah yang memberikan jalan keluar, tentu sangat mudah sekali. Orang yang bertakwa diberikan jalan keluar dari segala macam kesulitan. Satu. Yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dia akan diberikan rezeki oleh Allah dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Rezekinya datang dengan cara yang tidak disangka-sangka. Gajinya mungkin kecil, tapi penghasilannya gede. Kan itu yang penting. Gaji dan penghasilan kan lain tuh. Boleh jadi gaji kecil, asal penghasilan gede, kan nikmat hidup itu. Nah, penghasilan ini ada yang bisa kita perkirakan. Bisa kita perkirakan. Misalnya gaji itu tadi. Kalau saya kerja, gaji saya begini. Ada rezeki yang masuk jenis min haitsu la yahtasib. Tidak kita sangka-sangka, tidak kita duga-duga, tahu-tahu ada saja rezeki. Datang orang bawa persoalan yang mendatangkan hasil. Sebab rezeki, jodoh, maut memang seperti bayangan. Kita uber-uber dia lari, kita diem dia diem. Kan gemesin itu. Bayang-bayang itu begitu. Kita kejar, dia lari. Rezeki juga begitu. Kita diam, dia diam. Setengah mati yang namanya rezeki kita cari, kita uber.
ngobek sampai ratusan bohong kita kerjain. Tapi memang belum waktunya, ya sulit untuk tembus. Tapi kadang-kadang giliran kita nongkrong di rumah, datang orang bawain rezeki. Itulah yang namanya rezeki. Tapi ini untuk orang yang bertakwa. Kalau tidak punya kredibilitas takwa, jangan lalu pakai ayat ini. Diberikan Allah dengan rezeki dengan jalan yang tidak disangka. Kan ada ayatnya dah, kita mah manteng aja di rumah dah. Ntar juga tuh rezeki datang. Ini fasilitas yang diberikan kepada orang yang wa may yattaqillah, bertakwa kepada Allah, yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan rezeki dengan cara yang tidak disangka-sangkanya. Maka kadar ketakwaan jangan membuat kita buruk sangka. Tuh orang ya nggak kemana-mana, duitnya ada aja. Kalau dia takwa, Allah berikan jalan keluar. Yang lantas ngelihat kiai orangnya ahli ibadah, ilmunya tinggi, akhlaknya luar biasa, takwanya tinggi, rezekinya lancar, lalu husnuzon nih kiai nggak kemana-mana, duitnya banyak, miara tuyul kali ini. Itu termasuk jaminan Allah yang masuk kategori min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, yaj'al lahu min amrihi yusra, dimudahkan segala urusannya. Dimudahkan segala urusannya. Kemudian yang keempat, yukaffir anhu sayyiatihi wa yu'azzim lahu ajra, diampuni segala kesalahannya dan dibesarkan pahala kebaikan yang dikerjakannya. Maka mudah-mudahan puasa yang kita kerjakan mengantarkan kita kepada ketakwaan kepada Allah, dan takwa membuka janji Allah kepada kita di dalam kehidupan ini. Inilah saya percaya kepada sesuatu yang saya mengerti, sesuatu yang boleh dipelajari sejak TK sampai perguruan tinggi, sejak anak-anak sampai kakek nenek. Saya bukan percaya kepada sesuatu yang saya tidak mengerti tapi yang harus saya percaya. Saya justru percaya kepada sesuatu yang memang saya mengerti. Saudara-saudara, demikianlah bahwa Tuhan dalam Islam adalah Tuhan yang terbuka, rasional, boleh dipelajari sejak kakek-kakek sampai anak-anak, sejak TK sampai kepada perguruan tinggi. Lalu yang kedua, masih menurut kata dia, saya adalah pengagum Amerika, dia bilang, sebagai penegak hak-hak asasi manusia, sebagai pahlawan demokrasi yang pagi-pagi sudah mencanangkan di dalam dia punya Declaration of Independence bahwa semua manusia dilahirkan sama, all men are created equal. Saya kagum dengan itu. Sampai pada satu saat, menurut cerita dia, saya berada di New York, saya mau masuk sebuah restoran, saya tertegun ketika saya akan masuk. Di pintu restoran itu tertulis white only, white only, hanya melayani kulit putih. Artinya sing kulite ireng minggir. Saya gelo, saya nelongso, bahasa Inggrisnya. Katanya all men are created equal, semua manusia dilahirkan sama. Lah ini kok tegel-tegele, kok sampai hati bikin tulisan hanya melayani kulit putih. Sampai saya melihat dalam Islam ini betapa si kulit putih dan si kulit hitam duduk saling berdampingan. Masjid menjadi simbol semangat kebersamaan mereka. Siapapun masuk masjid, buka sepatu. Di sana mereka menghadap ke arah yang sama, menyembah Allah Tuhan yang sama, mengikuti cara Rasul yang sama, melakukan gerak yang sama, membaca bacaan yang sama, dengan bahasa yang sama. Persaudaraan seperti inilah yang lama saya dambakan. Ini kenapa saya memilih Islam. Saudara-saudara kaum muslimin, saya ingin menggunakan cerita ini sebagai pengantar bahwa salah satu misi Islam memang membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Nabi menyatakan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat tampangmu, Allah tidak melihat potonganmu, Allah juga tidak melihat hartamu. Yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatanmu. Islam membebaskan manusia dari ras diskriminasi. Dari manapun orang datang, apapun warna kulitnya,
dari suku apapun ia dilahirkan, akidah mengikatnya dalam satu persaudaraan yang mesra, persaudaraan Islam. Nilai manusia dengan demikian bergantung kepada ketakwaannya. Takwa, seperti kita tahu, adalah bahasa Quran yang sudah menjadi bahasa kita. Sedemikian sering kalimat ini dipakai, sampai-sampai ia mengalami pergeseran dari arti yang sebenarnya. Takwa, sejauh yang kita baca dari peninggalan para ulama kita, mempunyai konotasi imtithalul awamir wajtinabun nawahi, melaksanakan seluruh yang diperintah Allah dan meninggalkan semua yang dilarangnya. Apa perbedaan prinsipnya? Kalau melaksanakan perintah itu sesuai dengan kemampuan, tapi menjauhi larangan itu mutlak. Enak kalau ada ayat jauhilah larangan Allah semampu kamu, enak. Yang semampu kita itu melaksanakan perintah, tapi kalau sudah meninggalkan larangan mutlak, jauhi, tinggalkan. Disitulah nilai ketakwaan seseorang. Ini kan enggak, karena takwa digunakan oleh semua orang, akhirnya artinya bergeser. Semua ngomong takwa. Pejabat kalau dilantik bertakwa, 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 sampai membleh bertakwa. Setelah pelantikan takwa ngalor dia ngidul. Harus dikembalikan kepada pengertian asalnya. Takwa itu adalah komitmen seseorang kepada perintah Allah dan komitmen meninggalkan yang dilarangnya sesuai dengan kemampuan. Di situ nilai manusia dalam pandangan Allah. Yang tadi Nabi katakan, Allah nggak lihat potongan kita, Allah nggak lihat harta kita. Yang Allah lihat adalah hati dan amal perbuatan, dan itulah takwa itu. Maha benar Allah dengan firman-Nya yang menyatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah adalah orang yang paling bertakwa kepadanya. Sering sekali sekarang ini kalimat agama digunakan untuk maksud yang tidak sama dengan maksud agama. Ya contoh kalimat takwa ini. Atau misalnya kita baca iklan, telah berpulang ke rahmatullah dengan tenang. Kalau dengan tenangnya sih boleh dah, mana ada orang mati kelojotan. Tenang. Tapi ke rahmatullah. Rahmatullah itu kan artinya kasih sayang Allah. Kasih sayang Allah itu kan surga. Kalau bajingan mati, enggak ke rahmatullah pulangnya. Kalau mau jujur mestinya telah pulang ke neraka. Kalau mau jujur, kalau mau pakai bahasa netral sopan, telah berpulang. Begitu sajalah. Pulang kemana? Ya sesuai dengan amalan dia. Tapi kita kadang salah kaprah menggunakan kalimat rahmatullah untuk yang tidak baik. Termasuk di dalamnya penggunaan kalimat takwa ini. Padahal disinilah nilai manusia dalam pandangan Allah. Kalau manusia dinilai dari potongannya, oh bintang film nomor 1 masuk surga. Kalau manusia dinilai dari hartanya, konglomerat nomor 1, kita mau belakangan buncit banget gitu. Allah maha benar. Yang paling mulia di antara kamu dalam pandangan Allah yang paling bertakwa kepadanya. Nah, apa sih sifat-sifat orang takwa itu? Ini yang akan kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Berangkat dari surah Al-Baqarah ayat 3 sampai dengan ayat 5, kita akan melihat 5 tanda orang-orang takwa itu. Apa dia? Pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal-hal yang gaib. Kita tahu bahwa yang ada ini kan cuma 2 saja pada hakikatnya. Pertama Allah, dan yang kedua alam. Allah adalah apa yang selain alam. Yang selain alam itu ya Allah namanya. Allah itu bukan alam, dan alam bukannya Allah. Allah disebut Khalik, alam disebut makhluk. Kemudian alam ini kan ada 2 macam. Ada alam nyata, ada alam gaib. Ada alam syahadah, ada alam gaib. Alam nyata kita sebut dengan alam fisika, dan alam gaib kita namakan dengan alam metafisika. Termasuk dalam alam gaib ini kita wajib beriman. Akhirat, alam gaib, kita percaya akhirat itu ada. Alam kubur, alam gaib, kita yakini keberadaannya. Malaikat, alam gaib. Jin, alam gaib. Setan, genderuwo, memedi, kuntilanak, tuyul. Kita percaya kepada iblis, percaya bahwa iblis itu ada. Kita percaya kepada malaikat, percaya bahwa malaikat itu ada. Dan kepercayaan ini sudah nature. Kalau kita lihat dalam dunia animisme,
Orang dahulu menyembah pohon sebenarnya kan karena dia percaya bahwa pohon punya kekuatan. Kekuatan itu yang disembah untuk mengharap manfaatnya atau terhindar dari bahaya yang bisa ditimbulkannya. Orang menyembah api karena percaya di balik api itu ada kekuatan. Orang menyembah lautan begitu, orang menyembah gunung begitu. Nah, Islam mengarahkan ini kepada hal-hal yang lebih konkret. Percaya kepada alam gaib. Bahwa di balik alam nyata ini ada alam yang tidak nyata. Apakah itu namanya akhirat, alam barzah, malaikat, jin, itu semua termasuk di dalam alam yang gaib. Orang yang bertakwa, alladzina yu'minuna bil ghaib. Dia percaya kepada yang gaib-gaib itu. Percaya tentang adanya. Bukan percaya kepada iblis, lu ngikutin si iblis, bukan. Kita percaya yang namanya iblis itu ada. Setan itu ada, jin itu ada, malaikat itu ada, alam kubur itu ada. Sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah dan Allah sebagai khalik. Baik alam syahadat, baik alam gaib, penciptanya tetap Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan siang, Allah ciptakan malam, Allah ciptakan yang baik, Allah ciptakan yang tidak baik. Apa perlunya? Ada manfaatnya untuk keseimbangan dalam alam ini. Manusia kan diberikan kebebasan. Bahwa segala sesuatu sudah ditentukan Allah memang, tapi kan tidak diberitahukan ke kita. Alam naj'al lahu 'ainaini wa lisana wa syafatain. Bukankah kami berikan kamu dua mata, dua telinga, lidah? Bukankah kami berikan kamu kemampuan untuk berpikir? Kami berikan ketunjukan dua jalan yang baik, yang tidak baik. Kira-kira, manusia, ini jalan kebaikan, akhirnya akan sampai ke surga. Ini jalan kejahatan, akhirnya akan sampai ke neraka. Silakan kamu memilih. Agar kamu tidak salah pilih, kami berikan otak. Kami turunkan Rasul, kami turunkan wahyu, kami turunkan agama. Kalau sudah sedemikian komplitnya, masih salah pilih juga, emang dasar rezeki bonyok. Dikasih otak, diturunkan Nabi dan Rasul, diturunkan wahyu, ditunjukkan jalan kebenaran. Malahan kata Imam Mustafa Al-Maraghi, Allah memberikan petunjuk kepada kita itu bertahap. Pertama diberikan yang namanya hidayatul ilham, insting. Insting ini tingkatan dasar yang sangat diperlukan oleh manusia. Kita bisa lapar, kita bisa sedih, kita bisa gembira, kita bisa nangis, kita bisa ketawa. Nggak ada yang ngajarin. Belum pernah saya melihat ada kursus ketawa. Belum pernah. Belum pernah ada akademi pertangisan. Enggak ada. Itu insting yang kita bawa sejak lahir. Dan anehnya ketawa tiap orang nggak sama, nangis tiap orang nggak sama. Itu insting. Bayangin kalau itu nggak ada. Kita nggak bisa sedih, nggak bisa gembira, kita nggak bisa ketawa, nggak bisa nangis. Polos hidup ini. Kayak boneka. Nggak ada insting. Nah, ini juga diberikan kepada binatang. Binatang kan cuma instingnya insting rendah. Binatang marah bisa marah. Tapi perasaan mulia binatang nggak punya. Kepengen dipuji, kan kagak ada binatang. Dia cuma punya perasaan-perasaan rendah. Marah, pengen tahu kebo kita sodok. Marah dia. Perasaan rendah, lapar, binatang punya. Kenyang, binatang punya. Tapi perasaan tinggi, binatang nggak punya. Kepengen hidup lebih baik, nggak ada. Kepengen hidup terhormat, nggak ada. Senang kalau dipuji, nggak ada. Coba dah kebo kita puji habis-habisan, diam aja dia. Waduh, lu bukan main, hebat bener. Ya tetap aja kebo. Atau kita caci maki, nggak bakal dia marah. Ini perasaan tinggi, ingin lebih baik, ingin lebih terhormat, senang kalau dipuji, marah kalau dicaci. Itu perasaan tinggi yang hanya diberikan kepada manusia. Manusia dipuji senang, dicaci marah. Orang kita puji walaupun wah kamu hebat bener, walaupun dia bilang ah kamu bisa aja, tapi kupingnya tetap aja mekar. Senang kalau dipuji. Insting yang rendah diberikan juga kepada binatang, tapi bukan insting yang tinggi. Ini petunjuk pertama. Dengan itu kita punya perasaan dasar untuk mengagumi, untuk sedih, untuk gembira dan sebagainya. Setelah insting kita diberikan panca indera yang kerjanya juga nggak sama. Penciuman dengan pendengaran dengan penglihatan kan nggak sama. Yang enak buat kuping belum tentu enak buat hidung. Orang buang angin kalau ditinjau dari segi bunyi enak buat kuping,
tapi hidung kan kelabakan. Kerjanya nggak sama. Panca indera ini penting sebagai kesiapan untuk melayani insting. Persiapan melayani insting. Cukupkah? Tidak. Binatang juga diberikan panca indera. Bahkan kadang-kadang panca indera binatang lebih tajam daripada panca indera manusia. Nah, lalu diberikan yang ketiga. Ini yang membedakan manusia dari binatang. Apa? Hidayah berupa akal, pikiran. Dengan ini coba kita lihat. Manusia bikin rumah, burung bikin rumah. Tapi bandingkan, rumah burung dari tahun atu, ya gitu-gitu aja. Tapi rumah manusia, Masya Allah, modelnya macam-macam. Ada yang kita dari jauh nggak ngerti, ini celengan apa rumah orang ini, bundar begini. Binatang bikin rumah, manusia bikin rumah. Binatang bikin rumah dengan insting, manusia bikin rumah dengan otak. Hasilnya berbeda. Manusia tidak punya sayap, tapi dengan otaknya dia bisa terbang lebih tinggi dari burung. Manusia tidak bernapas dengan insang, tapi dengan otaknya dia bisa nyelam lebih dalam daripada ikan. Ini kelebihan manusia dari binatang, diberikan otak. Belum cukup rupanya otak, karena otak ini penemuannya relatif. Apa yang dianggap hari ini benar, besok udah nggak benar. Apa yang hari ini otaknya bilang baik, besok dia bilang jelek. Apa yang hari ini otaknya bilang katakan jelek, besok dia bilang baik. Yang relatif tidak bisa dijadikan pegangan. Maka Allah lalu memberikan yang keempat, Hidayatuddin namanya, petunjuk berupa agama. Diberikan insting, diberikan panca indera, diberikan otak, lalu diberikan agama. Turun para rasul yang 25 itu yang merupakan mata rantai yang berkaitan, tidak terpisah. Misi samawi, semuanya sama bersumber dari Allah yang satu itu. Setelah agama datang, masih ada yang lebih penting. Apa? Hidayah yang disebut taufik. Persesuaian kehendak antara kita dengan Allah. Kalau taufik tidak datang, kalau taufik tidak dapat, Kan'an saja anak Nabi Nuh kufur. Anak Nabi tidak dapat taufik namanya itu. Agama turun, bapaknya Nabi. Bapaknya Nabi. Azar, ayahnya Nabi Allah Ibrahim, tidak mendapat taufik. Lalu Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya Nabi, tidak mendapat taufik. Lalu istrinya Nabi Lut tidak mendapat taufik. Bayangkan ini, anak Nabi, paman Nabi, bapak Nabi, istri Nabi. Taufik inilah yang hak prerogatif Allah. Insting semua dikasih, panca indera semua dikasih, otak semua dikasih, agama kepada semua diturunkan. Tapi taufik ini hak prerogatif Allah. Lah kita ini bersyukur, ponakan Nabi aja bukan dapat taufik. Tidak sekedar mendengar Islam, mendengar agama, tapi mengikuti agama itu sendiri. Inilah institusi-institusi yang diberikan Allah kepada kita. Jadi kalau sudah begini lengkap, manusia, nih aku kasih, tempuh jalan ini, masih salah juga, dasar sableng. Pantas kalau Allah mengadili, pantas kalau Allah memberikan sanksi. Kenapa? Rasul udah turun, otak dikasih, panca indera dikasih, peringatan dikasih, masih salah juga, pantas dong kalau diadili. Kecuali kalau Allah nggak nurunin apa-apa, hidup dah selagu-lagu lu sono, mau guling mau gupak terserah deh. Kalau begitu lalu ada pengadilan, nggak adil. Ini institusinya lengkap kok. Pantas kalau Allah mengadakan pengadilan di akhirat. Pantas kalau Allah meminta kita pertanggungan jawab. Komplit begini rupa. Nah, termasuk di dalamnya kita percaya kepada yang gaib ini. Bahwa ada yang tidak nyata di balik yang nyata ini. Ada yang kita percaya kebaikannya, ada yang kita percaya sekedar percaya saja. Kayak setan, iblis, kita percaya adanya, tapi kan nggak wajib ngikutin. Termasuk mempelajari ilmu-ilmunya setan, ilmu-ilmunya iblis. Tenung, santet, nujum-nujuman, ramal-ramalan, itu kan ilmu-ilmunya setan, ilmu-ilmunya iblis. Belajar saja pun jangan, belajar saja pun nggak boleh, apalagi sampai mengamalkannya. Karena tatkala kita belajar apalagi mengamalkan, kita sudah bersekutu dengan setan dan iblis.
Nauzubillah summa nauzubillah. Ini yang pertama. Jadi orang yang bertakwa itu sifatnya yang pertama, dia percaya kepada yang gaib. Di balik yang nyata ada yang tidak nyata. Lah, saudara-saudara, jangankan yang alam seperti ini ya, alam kubur, alam akhirat. Masih di alam nyata ini saja ada sesuatu yang hanya kita bisa rasakan tapi nggak bisa kita lihat, nggak bisa kita pegang. Contohnya angin. Ada tuh, kita rasain tapi kan nggak bisa kita pegang. Bentuknya bagaimana kita nggak tahu. Wah, merah pak, kenapa? Buktinya dikerok. Itu mah merah kerokan, bukan warna angin merah. Sesuatu yang ada tapi hanya bisa kita rasakan. Pedas, makan cabai pedas. Pedas itu ada, tapi kan abstrak. Mana sih pedasnya? Nggak bisa kita pegang, nggak bisa kita lihat, tapi kita rasain. Oh, itu yang hijau mah cabai, mang. Pedasnya mana pedasnya? Sesuatu yang cuma ada rasa, tanpa bentuk, tanpa bisa kita jamah. Ini satu langkah untuk mengantar kita memahami yang gaib, yang masih dalam alam nyata saja. Ada sesuatu yang kita cuma merasakan adanya, tapi kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa pegang. Makanya ada orang tanya, Pak, itu kalau orang mati dibacain Fatihah di sono apa pahalanya nyampe tuh?